Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengulas tentang KTSP ya. KTSP sepertinya sudah pernah dibahas juga, tapi ini lebih kepada muatan atau isi daripada kurikulum satuan pendidikan atau disingkat dengan KTSP ya. Kurikulum tingkat. Jadi KTSP itu adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan, disingkat KTSP. Yang menonjol dari KTSP ini adalah lebih kepada pengelolaannya bersifat desentralistik, bukan sentralistik. Desentralistik itu diserahkan kepada sekolah masing-masing, dan ini diberlakukan mulai tahun 2006 sampai 2013. Bahkan setelah 2013 kemarin masih diberlakukan karena untuk K13-nya sendiri itu masih menyesuaikan. Jadi baru sekolah-sekolah yang sebagai piloting project untuk melaksanakan K13 baru secara berangsur-angsur pada tahun 2019 semua harus menggunakan K13. Oleh karena itu, kurikulum KTSP ini merupakan kurikulum yang sangat menonjol di bidang desentralistiknya. Pengelolaannya diserahkan kepada sekolah masing-masing atau kepada satuan pendidikan di sekolahnya masing-masing. Nah, sekarang sudah tidak digunakan lagi KTSP ini. Jadi, kenapa masih dibahas? Nah, kita memang tidak bisa melupakan sejarah kurikulum itu sendiri. Termasuk KTSP merupakan embrio atau penyempurna juga dari kurikulum yang ada sekarang ini. Dulu sebelum KTSP ada KBK. KBK juga merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang menjadi embrio dari KTSP itu. Kemudian sekarang K13, embrionya adalah KTSP. Implementasi dari tahun 2006 hingga tahun 2019 karena memang baru kali ini ada sejarah ya di Indonesia ini memberlakukan dua kurikulum sekaligus. Karena memang di kurikulum 2013 itu banyak sekolah-sekolah yang masih mempelajari, masih menyesuaikan, masih beradaptasi untuk bisa melaksanakan kurikulum 2013 yang lebih kepada penilaian kualitatif, sikap atau afektif. Dari beberapa kajian yang dibahas oleh kelompok ini, di sini lebih kepada bagaimana pelaksanaan kurikulum itu, kemudian ciri-ciri yang menjadi indikator, strategi pengembangannya, kemudian ruang lingkupnya, kegiatan pada kurikulum itu sendiri, dan komponen-komponen yang ada pada kurikulum itu serta dimensi kurikulum. Ya, dimensi sendiri ada 4, ada ide, dokumen, proses, dan hasil. Ini sudah berurutan karena semua diawali dengan ide atau gagasan yang kemudian menghasilkan sebuah dokumen, dan dokumen ini merupakan sebuah alat ukur untuk dijadikan sebagai bahan dalam proses pembelajaran yang kemudian akan menghasilkan produk dari apa yang sudah dibelajarkan, dari apa yang sudah dijalankan atau diimplementasikan dari proses yang ada, sehingga hasil itu menjadi sebuah laporan tersendiri ketika proses sudah dilaksanakan, yaitu implementasi dari kurikulum KTSP itu sendiri. Kita lihat di strategi pengembangan KTSP. Di sini ada yang menarik. Ada 3 variabel penting. Pertama adalah contextual teaching and learning,
atau disingkat dengan CTL, ini merupakan pembelajaran kontekstual di mana anak-anak selalu dihadapkan dengan sesuatu yang nyata sesuai dengan konteks. Kontekstual adalah bagaimana kita membelajarkan materi yang ada pada pembelajaran itu dihadapkan dengan sesuatu yang nyata. Ketika belajar IPS atau PKN yang membahas tentang struktur organisasi, maka anak-anak kita ajak ke kecamatan, ke kelurahan, ke wali kota misalnya untuk melihat kinerja dan struktur organisasi yang ada di sana. Nah, inilah yang dinamakan sebagai salah satu contoh pembelajaran yang kontekstual. Ketika di TK, di PAUD, anak-anak diajarkan untuk bagaimana pembelajaran matematika untuk anak usia dini misalnya, namanya matematika permulaan. Maka pendekatan kontekstual ini menjadi pendekatan yang baik untuk diterapkan, namanya pendekatan realistik. Anak-anak dihadapkan dengan angka-angka yang memang betul-betul dihadirkan, bukan hanya dalam bentuk tulisan, tapi memang dihadirkan fungsi dan letaknya atau tempatnya berada di mana sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Jam dinding misalnya betul-betul diambil jam dinding itu dan anak-anak tahu angka-angka yang ada dalam jam dinding itu, dan itu merupakan salah satu contoh kecil dari pembelajaran kontekstual. Daun-daun yang ada di sekeliling, yang ada di sekolahan, bisa juga dijadikan sebagai media pembelajaran, dan itu merupakan salah satu contoh juga dari pembelajaran kontekstual. Nah, selain kontekstual, ada pembelajaran partisipatif. Partisipatif teaching and learning artinya bagaimana kita mengajak siswa untuk selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Antara guru dan siswa betul-betul menjadi sebuah partner pembelajaran secara kolaboratif, partisipatif, dan semua ambil bagian dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, ini adalah modular interaction atau pembelajaran dengan modul. Pembelajaran dengan modul ini biasanya dilakukan oleh universitas terbuka. Di UT itu tanpa dosen, tanpa guru, ketika dia sudah mampu membaca, sudah mampu belajarkan ditemani dengan modul saja, itu sudah seperti belajar dengan dosen, sudah seperti belajar dengan guru. Maka di sana dibutuhkan tutor untuk membimbing bagaimana mahasiswa belajar menggunakan modul itu. Karena di modul itu ketika kita membaca seolah-olah kita itu sedang berinteraksi dengan dosen, dengan guru, dengan tutor. Jadi modular instruction ini juga merupakan pembelajaran atau yang dinamakan dengan komponen dari strategi pengembangan KTSP itu sendiri. Mahasiswa sekalian, ini penting untuk pengetahuan kita bahwa di Indonesia ini selalu mengalami perubahan kurikulum. Tahun 2006 ada KTSP, tahun 2013 ada Kurtilas atau K13, tahun 2004 ada KBK, tahun 94 ada kurikulum CBSA, tahun 84 ada kurikulum 84. Jadi kurikulum itu menyesuaikan tahun dan namanya juga terkadang membawa tahunnya itu. Kenapa kurikulum ini berubah-ubah? Ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman, menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan masyarakat, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kurikulum ini bisa mengcover semua apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan oleh stakeholder, user, pengguna, dan alumni tentunya. Oleh karena itu, yang diharapkan adalah ketika kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terjawab dalam kurikulum, maka sebetulnya keberhasilan dari pemerintah juga bisa dijadikan sebagai tolak ukur, walaupun tolak ukurnya masih kecil, karena tolak ukur keberhasilan seorang bukan hanya ditentukan oleh kurikulum saja, tapi bagaimana dia mampu mengimplementasikan dari apa yang sudah didapatkan. Demikian
apa yang bisa Bapak review dari pembelajaran pada siang hari ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.